selaku Ketua Panitia terselenggaranya webinar ini akan memberikan kata sambutan kepada Dani. Kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebijakan. Yang terhormat, Ibu APT Yelvi Anwar M.Farm selaku dosen pembimbing kami. Juga pembicara utama hari ini, Rini Agustin, S.Farm, dan para peserta webinar yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga kita dapat mengikuti acara webinar yang bertema pengenalan penyakit hipertensi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Saya berharap dengan mengikuti webinar ini secara sungguh-sungguh teman-teman mendapatkan materi yang bermanfaat mengenai penyakit hipertensi. Jangan sungkan untuk mencatat poin-poin yang kurang jelas. Silahkan nanti tanyakan kepada pemateri apabila ada yang kurang jelas. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan panitia yang telah mempersiapkan acara ini dengan sangat baik. Akhir kata, saya mewakili panitia memohon maaf jika dalam berjalannya acara ini nanti ada hal yang kurang berkenan di hati teman-teman. Salam sehat, jangan lupa selalu menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dani. Selanjutnya kata sambutan dari Ibu Apoteker Yelvi Anwar Magister Farmasi. Kepada Ibu kami persilahkan. Ya, terima kasih Lina. Ya, terima kasih juga kepada Dani. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa serta selawat beserta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita kepada alam yang saat ini sedang kita hadapi dan juga sedang seluruh dunia juga sedang menghadapi masa pandemi ya. Kita turut prihatin dengan keadaan ini. Mudah-mudahan apa yang terjadi pada saat ini dapat menjadi hikmah buat kita semua. Lalu Ibu ucapkan juga terima kasih kepada ketua beserta tim kelompok yang telah menyiapkan sehingga bisa terselenggaranya acara webinar kita pada pagi hari ini yang bertopik tentang hipertensi. Ya, harapannya nanti setelah para peserta mengikuti acara webinar ini bisa mengambil manfaat, bisa men-share ilmunya, lalu juga bisa bermanfaat bagi orang-orang sekitar dan tentu saja bagi diri sendiri dan keluarga utamanya ya. Dan juga terima kasih ya kepada peserta yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Meski masih suasana libur, harapannya masih tetap semangat ya. Dan tentu saja kita tetap menjaga protokol kesehatan, kemudian jaga kesehatan juga semuanya. Mudah-mudahan kita bisa melewati masa pandemi ini dan aktivitas belajar mengajar tetap terselenggara dengan optimal. Harapannya Ibu nanti semua tim dan peserta bisa mengambil manfaat untuk acara webinar kita pada pagi hari ini. Tidak memperpanjang waktu, Ibu persilakan untuk tim untuk melanjutkan acara webinar pada pagi hari ini. Terima kasih. Salam sehat buat kita semua. Selamat pagi, selamat menjalankan webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu atas kata sambutannya.
Selanjutnya, webinar kali ini akan dipaparkan oleh teman kami yang bernama Rini Agustin, Sarjana Farmasi. Kepada Rini, kami persilahkan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Langsung saja, saya akan menjelaskan tentang pengenalan penyakit hipertensi. Definisi hipertensi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah suatu keadaan yang menunjukkan tekanan darah secara konsisten berada di atas 140 per 90 mmHg. Hipertensi adalah salah satu penyebab gagal ginjal di mana sekitar 74,5 juta populasi di dunia mengalami penyakit ini. Banyak masyarakat yang tidak menyadari bahwa mengalami hipertensi hingga bertahun-tahun sehingga menyebabkan ginjal menjadi rusak. Prevalensi hipertensi sekitar 74,5 juta di dunia dan diabetes sekitar 23,6 juta di dunia. Adalah dua resiko CKD yang paling penting. Rekomendasi praktik klinis untuk dokter perawatan primer dan penyedia kesehatan pada tahun 2011 ketika maju menyebabkan resiko kematian yang lebih tinggi. Adapun penyebab hipertensi yang dapat dikontrol yaitu merokok, 2 alkohol, 3 rendahnya konsumsi kalium, 4 tingginya konsumsi garam, 5 diabetes mellitus, 6 kadar kolesterol, 7 obesitas, dan 8 kurang olahraga. Selanjutnya, penyebab hipertensi yang dapat dikontrol, maksud saya tidak dapat dikontrol, yaitu 1, lahir prematur, 2, stres, 3, gangguan fungsi ginjal, 4, riwayat keluarga hipertensi, 5, usia, dan 6, sleep apnea. Adapun kategori hipertensi, pada kategori normal, sistol menunjukkan pada kadar kurang dari 120 mmHg dan diastol kurang dari 80 mmHg. Prevalensi prehipertensi 120 sampai 139 mmHg dan diastol 80 sampai 89 mmHg. Pada hipertensi stage 1 menunjukkan kadar 140 sampai 159 mmHg dan diastol menunjukkan kadar 90 sampai 99 mmHg. Dan yang terakhir, hipertensi stage 2 yaitu sistol menunjukkan kadar lebih dari 160 mmHg dan diastol lebih dari 100 mmHg. Penata laksanaan hipertensi. Terapi non-farmakologi, yaitu faktor resiko hipertensi dapat dimodifikasi seperti gaya hidup meliputi kebiasaan melakukan aktivitas fisik, mengurangi konsumsi rokok, tidak minum kafein yang berlebih, dan tidak mengkonsumsi garam secara berlebihan. Selanjutnya, terapi farmakologi pada golongan diuretik, tiazid, yaitu menggunakan obat klorotiazid dan hidroklorotiazid. Pada golongan loop diuretik, furosemid dan bumetamid, dan golongan diuretik hemat kalium,
contohnya spironolakton dan tiamperen. Golongan yang kedua, ACI, contohnya captopril dan lisinopril. Golongan ARB, valsartan dan kandisartan. Golongan CCB, amlodipin dan nifedipin. Dan golongan beta blocker, bisoprolol dan atenolol. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Masih di mute, Lina. Terima kasih kepada Rini. Selanjutnya kami akan masuk di sesi pertanyaan. Silahkan untuk seluruh peserta yang ingin bertanya, kami membuka sesi pertanyaan dan kami akan menampung 5 pertanyaan terlebih dahulu. Dan untuk peserta yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk raise hand terlebih dahulu, kemudian dipersilahkan bertanya. Terima kasih. Pada seluruh peserta yang ingin bertanya, saya persilakan untuk raise hand terlebih dahulu.
Apakah ada yang ingin bertanya? Kami persilahkan. Izin Kak, saya mau bertanya. Ya. Saya mau bertanya untuk pemilihan obat hipertensinya itu bagaimana ya dari awalnya? Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari Dea. Pemilihan obat hipertensi dari awal itu yang seperti apa? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Dea. Pemilihan obat hipertensi yaitu pada golongan diuretik, tiazid, contohnya klorotiazid dan hidroklorotiazid, pada golongan loop diuretik, furosemid dan bumetamid, golongan hemat kalium, spironolakton dan tiamperan, pada golongan ACI, contohnya captopril dan lisinopril, pada golongan ARB, valsartan dan kandestan, pada golongan CCB, contohnya amlodipin dan nifedipin, dan golongan beta blocker, bisoprolol dan atenolol. Adapun terapi hipertensi berdasarkan indikasi pada kondisi gagal jantung, terapinya dimulai dari golongan ACI atau ARB, dapat dikombinasikan dengan beta blocker dan diuretik. Pada kondisi jantung koroner, dimulai dari ACI, kemudian dapat dikombinasikan dengan beta blocker dan diuretik. Selanjutnya, pada kondisi diabetes, pemilihan obatnya ACI atau ARB. Sedangkan pada kondisi CKD, juga pemilihan obatnya ACI dan ARB. Untuk pencegahan stroke, pemilihan obatnya ACI atau diuretik. Pada kondisi kehamilan, pada trimester 1, pemilihan obat yang dianjurkan yaitu metildopa atau nifedipin, dan pada trimester 2-3 yaitu menggunakan labetalol. Terima kasih. Terima kasih kepada Rini. Kepada Dea, apakah sudah dimengerti? Sudah Kak, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya ada dari room chat, Halimatus Sadia. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan sleep apnea? Kepada Rini dipersilahkan. Baik. Pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan sleep apnea? Atau adalah gangguan tidur yang menyebabkan pernapasan seseorang berhenti sementara beberapa kali saat sedang tidur. Kondisi ini dapat ditandai dengan mengorok saat tidur dan tetap merasa ngantuk setelah tidur lama. Istilah sleep apnea berarti pernapasan terhenti selama sekitar 10 detik sebanyak beberapa kali selama tidur. Kondisi ini sangat berbahaya karena menyebabkan tubuh kekurangan oksigen. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Kepada Halimatus Sadia, apakah sudah dipahami jawabannya? Ya, pertanyaan selanjutnya dari Yayu. Apakah hipertensi bisa disebabkan oleh faktor keturunan? Kepada Rini dipersilahkan. Baik, terima kasih.
Menurut pakar hipertensi, Dr. Arieska, spesialis jantung dan pembuluh darah konsulen, mengungkapkan prevalensi hipertensi pada anak-anak memang tidak terlalu tinggi, yaitu sekitar 1-2%. Beliau menjelaskan pada bayi yang baru lahir, hipertensi dapat terjadi karena renal arteri trombosis atau adanya gumpalan darah. Dan pada orang dewasa, hipertensi disebabkan karena faktor keturunan atau gaya hidup yang tidak sehat. Pada anak-anak, hipertensi bisa terjadi karena kelainan sekunder, seperti kelainan ginjal di jaringan, sekitar 78%, kelainan endokrin seperti hipertiroid, hiperaldosteron, dan kelainan lainnya. Terima kasih. Terima kasih kepada Yayuk. Apakah sudah dimengerti? Selanjutnya pertanyaan dari Deborah. Apakah kerugian dari penyakit tekanan darah tinggi? Kepada Rini dipersilahkan. Baik, kepada Martia dipersilahkan pertanyaannya. Ketik di kolom chat ya. Sudah, Kak. Oke, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Elizabeth, apa hubungannya hipertensi dengan gangguan ginjal? Pertanyaan dari Martia, tadi dijelaskan bahwa anak-anak juga beresiko terkena hipertensi karena faktor keturunan. Lalu langkah awal pengobatan hipertensi pada anak bagaimana, Kak? Baik, saya akan menjawab tentang hubungan hipertensi dan gagal ginjal. Hal ini disebabkan tekanan darah tinggi atau hipertensi adalah penyebab utama kondisi gagal ginjal, sehingga seiring waktu tekanan darah tinggi tidak dapat terkontrol, menyebabkan arteri di sekitar ginjal menyempit atau melemah.
yang kemudian lama-lama menyebabkan gagal ginjal. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Pada Elizabeth, apakah sudah dimengerti? Suatu saat jauh. Belum ada ya? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Martia. Pertanyaannya yaitu pada anak-anak yang beresiko terkena hipertensi, pengobatannya bagaimana? Pengobatannya juga sama seperti golongan-golongan yang sebelumnya telah dijelaskan, yaitu golongan obat ACI menggunakan captopril dengan dosis 0,3 sampai 0,5 mg per kilogram berat badan. Selanjutnya, golongan ARB, jenis obat yang digunakan adalah losartan dengan dosis 0,7 mg per kilogram berat badan. Dan dosis maksimal 1,4 mg per kilogram berat badan. Pada golongan CCB, penggunaan obatnya itu amlodipin dengan dosis 2,5 sampai 5 mg satu kali sehari. Pada golongan beta blocker digunakan obat propanolol 1 sampai 2 mg per kilogram berat badan. Vasodilator, jenis obat yang digunakan hidralazin dengan dosis 0,75 mg per kilogram berat badan. Dosis maksimalnya 7,5 mg per kilogram berat badan. Dan golongan diuretik, jenis obatnya itu ada 2, furosemid dengan dosis 0,5 sampai 2 mg per kilogram berat badan dan spironolakton 1 mg per kilogram berat badan. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Sesi pertanyaan kami sudah tutup ya, sudah 5 pertanyaan. Selanjutnya masuk di sesi post-test. Oh, kerugian dari tekanan darah tinggi belum dijawab. Mohon maaf untuk pertanyaan yang terlewat. Saya ulangi pertanyaannya. Apakah kerugian dari penyakit tekanan darah tinggi? Salah satu kerugiannya itu dapat menyebabkan gagal ginjal dan diabetes mellitus. Terima kasih. Terima kasih kepada Deborah. Apakah sudah dipahami jawabannya? Selanjutnya kami masuk di
sesi post-test. Dimohon untuk seluruh peserta mengisi post-test yang telah kami kirim di room chat atau di WhatsApp group. Dimana setelah post-test ini berlangsung, peserta akan dikirimkan sertifikat oleh panitia melalui email para peserta. Baik, sementara mengisi post-test, saya akan menjelaskan kesimpulan dari webinar kali ini, yaitu hipertensi bisa terjadi pada siapa saja, kapan saja, dan dalam kondisi apa saja. Tidak mengenal batasan umur kecuali balita, batita, dan neonatus. Faktor pemicunya bisa jadi karena keturunan, bisa pula karena faktor pola hidup. Seseorang bisa saja mengalami hipertensi dikarenakan kedua orang tuanya memiliki kondisi hipertensi yang merupakan salah satu faktor degeneratif. Hipertensi ini bisa menurun kepada anak-anaknya. Di kasus lain, bisa saja seorang mengidap hipertensi dikarenakan pola hidup yang tidak sehat, kebiasaan makan makanan junk food, merokok, alkohol, dan begadang, serta tidak rutin berolahraga. Dalam kasus ini, hipertensi bisa menimbulkan penyakit penyerta seperti diabetes, kemudian asam urat, dan hiperglikemia. Beberapa di antaranya penurunan fungsi organ dalam tubuh. Cara untuk paling mudah mencegah kondisi hipertensi pada diri sendiri bisa dimulai dengan kebiasaan menjaga pola hidup, serta seperti makan makanan yang sehat, menjaga aktivitas fisik seperti olahraga, tidur teratur, diet, dan juga refreshing untuk menghindari stres. Adapun pemilihan terapi obat bagi atas beberapa golongan yang disesuaikan dengan gejala dan kondisi pengidap tersebut, di mana penggunaannya bisa diberikan dalam skema terapi tunggal, ada juga yang diberikan dengan skema terapi kombinasi. Sekian kesimpulan materi presentasi dari Rini. Dimohon untuk menjaga kesehatan, menjaga pola hidup sehat, dan ingat, tanya obat, tanya apoteker. Terima kasih. Selanjutnya, sebelum menutup webinar kali ini, dimohon untuk kesediaannya peserta untuk melakukan open kamera. Kami akan melakukan sesi foto bersama.
Baik, terima kasih untuk kesediaan waktunya telah mengikuti webinar kali ini. Saya selaku moderator dan mewakili seluruh teman-teman meminta maaf jika ada salah kata. Kami pamit undur diri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih.